kembali lagi di Jeritan Grafika. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget loh. Wow, siapa tuh yang spesial? Kayak martabak deh spesial. Nah, saking spesialnya, kalian tuh bakalan gak nyangka gitu ya kan. Ternyata dia tuh bintang tamu kali ini mempunyai bakat yang sangat terpendam, ya nggak? Penasaran kan bakatnya apa? Pasti penasaran banget. Dan dia juga termasuk siswa SMK Negeri 5 yang sangat-sangat aktif. Siapa sih yang nggak kenal sosok ini ya nggak? Seorang penulis. Gimana tuh katanya tuh denger-denger dia ada sebutan nama penulisnya ya? Dengar-dengar sih nama sebutannya itu Nastar. Wow, Nastar. Siapa kamu Nastar? Penasaran kan? Yuk kita panggil dia Nastar. Nah, nggak asing kan nih sama penampilan yang kayak gini nih. Perlu kenalan nggak sih, Dev? Kira-kira nih? Perlu deh. Perlu ya. Coba deh kenalin dulu dong seorang sosok Nastar. Oke, hai guys. Perkenalkan nama saya Nadia Starlena Sian. Saya seorang penulis dengan nama pena Nastar. Salam kenal. Iya, itu tadi dia. Ternyata selama ini selain dia menjadi host, menjadi orang terkenal di SMK Negeri 5 Batam, dan dia juga menjadi seorang penulis. Ya enggak? Wow. Coba nih Dev, kita korek-korek dong tentang infonya si Nastar ini. Kesibukan kakak apa sih selain sekolah untuk saat ini? Wow, saya sangat sibuk ya. Sibuk sekali. Sibuk banget. Yang pertama saya tuh kan lagi prakrin ya. Keadaannya mungkin lebih banyak di luar sekolah, lebih banyak di kantor. Terus selain itu saya menulis dengan kegabutan saya di sela-sela kesibukan ada kegabutan yang hakiki. Kegabutan yang hakiki. Dan katanya kesibukan salah satunya itu lagi prakrin ya. Iya, prakrin. Prakrinnya tuh di mana tuh? Di One Click. Wow. One Click itu yang ini ya, yang apa tuh namanya? Yang tempat-tempat untuk foto-foto prewed gitu ya? Bisa foto prewed, bisa foto couple, yang jomblo jangan. Wah, bahaya nih, jomblo nih gue. Bisa foto grup, mau sama bestie tuh bisa ya. One Click ini juga terkenal nih, ya nggak sih di Batam? ya sangat terkenal. Kakak kan udah 2 tahunan nih di Grafika. Apa aja sih keluh kesah yang Kakak selama bahas ini keluh kesah nggak tuh? Oh, banyak banget ya. Boleh di-spill dong. Salah satunya nih, ceritain salah 5 pun boleh. Yang pertama, di balik banyaknya keluh kesahnya saya, ada Pak Ridwan sebagai super system yang sering membuli saya. Dibully ya. Kalau dengar sih sekarang kalau dibully itu dapat poinnya. Berarti Pak Ridwan dapat poin loh ya. Ya memang Pak Ridwan ini. Dari banyaknya keluh kesah saya, ada di balik itu ada Pak Ridwan yang selalu super system saya dan sering membuli saya. Dibully ya. Nah, jadi tadi tuh keluh kesahnya belum disebutin ya? Belum. Nah, jadi apa nih? Yang pertama yang mapelnya saya kirain jurusan saya mudah. Ternyata mudah-mudahan bertahan. Benar juga, mudah-mudahan bertahan ya. Tugasnya banyak. Terus ya pasti setiap orang banyak problem lah dalam hidupnya. Banyak kalau kesal lah di Grafika, cuman mantap Grafika. Tapi seru ya. Seru banget. Tapi kayaknya kalau setahu kakak ya, Nadia tuh kalau di Grafika tuh terkenal orang yang paling banyak proyeknya. Oh iya, proyek. Iya, UPJ-nya itu jalan terus, proyeknya banyak terus. Ya nggak sih? Iya. Ya kan? Iya, benar-benar. Apa tuh salah satu proyek yang membuat Nadia di Grafika tuh yang menghasilkan cuan-cuan yang banyak? Sekarang sih banyaknya gantungan akrilik ya, kan Gantungan mungkin cantik akrilik, ya. ya. Apalagi anak SMA itu kan tergiur tuh. Nah, disitulah peluang bisnis kita. Wih, ternyata Grafika tuh selain banyak keluh kesahnya ya, Iya. bisa menghasilkan cuan juga ya. Dan bikin banyak utang di workshop. Tapi
kan kamu udah dapat keuntungan. Oh iya benar-benar. Iya. Apalagi nih Dep, yang mau ditanyain nih? Pasti banyak kan dong. Banyak sih. Karena kan tamu kita ini kayak yang spesial banget. Ya awalnya saya host ya. Sekarang gantian. Karena saking spesialnya kayak martabak telur nih. Yuk. Nah, jurusan grafika ini kan suka dipandang sebelah mata ya Kak, sama jurusan lain. Kira-kira apa sih keseruan di grafika biar mereka-mereka tuh tahu kalau grafika itu nggak seburuk yang mereka kira? Oke, yang paling pertama tuh di grafika itu lebih banyak berekspresi. Kayak sekarang podcast ya. Banyak kayak misalnya punya keluh kesah nih bisa dibicarain di sini, itu bikin bener-bener wah bebas ya di grafika. Bebasnya tuh ya bebas karena kita kreatif tuh. Terus di grafika itu walaupun mapelnya sulit-sulit ya sahabat-sahabat, tapi itu berguna banget. Misalnya kayak di dunia kerja ya, kayak Photoshop itu banget dibutuhin gitu. Jadi ilmu Photoshop itu kan lumayan mahal kan. Iya, mahal banget. Jadi ya di grafika diajarin gitu. Dan untuk kedepannya bisnis di bagian di dunia grafika kayak printingan itu tuh pasti bakalan jalan terus gitu ya nggak sih? Ya pasti jalan terus. Karena ya orang butuh cetak undangan, orang butuh cetak gelas, ya pastilah kan. Iya, cetak-cetak novel. Tolong yang lagi ngomong-ngomong itu kayak lebih keganggu ya saya ya. Oh iya, tadi tuh kan bicara tentang katanya sulit banget nih pelajaran di grafika. Emang pelajaran apa sih yang sulit? Sampai penasaran kan, sulit banget gitu ya. Pasti kalau punya temen grafika pasti punya keluh kesah sama sesuatu guru. Wow. Sesuatu guru. Siapakah sosok guru Yang ini? guru ini sebenarnya beliau ini hebat. Guru ini ya pakai sistem kuliah. Jadi ya lo mau kerjain ya kerjain. Lo selesai kesuksesanmu ya di tanganmu gitu. Ini beliau ini pakai prinsip gitu. Tapi kalau yang ditangkap ya, maksudnya ada pasti yang dihasilkan, maksudnya walaupun pakai sistem kuliah, itu secara nggak langsung membuat siswanya ini bertanggung jawab nggak sih sama tugas yang dikasih itu ya kan? Iya itu, kayaknya beliau ini mengajarkan walaupun tugas ini kan bisa nih di copy paste lah ya kan. Iya, Tapi benar. yang ajaran mahalnya itu ya kamu harus jadi orang yang bertanggung jawab untuk hidupmu gitu. Jadi memang sebenarnya walaupun sulit tugasnya, tapi tetap di balik itu ada hikmahnya. Ya hikmahnya yaitu kalian belajar menjadi bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya enggak? Iya. Enggak bertanggung jawab aja sih, kayak problem solving itu diajarin beliau. Berarti memang terima kasih Bapak sudah mengajarkan. Terima kasih atas kesulitannya. Tapi untuk anak-anak grafika sih pasti udah ketebak sih. Wow. Siapakah dia? Ya. Nah, kakak kan di grafika ini sering dapat job-job gitu ya. Waduh. Boleh di-spill gak sih penghasilan kakak selama ini menjalankan job-job itu? Wow. Penghasilan. Cuan-cuannya tadi ya. Berarti oke, mungkin kalau misalnya dia nyebutin pendapatannya berapa mungkin agak ini ya, bukan sensitif. Bukan sensitif. Tapi takut sombong. Iya enggak sih? Iya kan, takut sombong. Bisa dijadikan Motivasi. buat anak-anak. Atau gini lah, pencapaian sih dari hasil ilmunya itu udah apa? Nggak usah kita ngomong budget, kita ngomongnya. Bisa beli apa aja lah gitu. Oke. Iya kan. Pertama, saya bisa membiayain novel solonya. Oh, berarti novel ini Novel solo ini sebenarnya ada lebih ke dari penerbit ya, pokoknya diundang penerbit. Nah satu ini ada yang kita bayar sendiri ke penerbit, kita bayar uang cetaknya segala macam, uang promosi pakai uang kita, dan itu kisarannya hampir 1,5 juta ya. wow, 1,5 juta ya. Tapi pakai uang sendiri. Iya gitu. Nah ngomong-ngomong novel nih, Iya. novel ini kira-kira kamu tuh kenapa sih bisa tertarik sama novel gitu loh, menulis gitu? Padahal kan background kamu nggak ada yang ke menulis itu kan nggak ada, gitu dari kan. muka-mukanya nggak ada. Apalagi kayak kamu tuh lebih terkenal tuh bukan misalkan yang mau nulis-nulis tuh orang-orang yang introvert. Sedangkan kamu kan sangat ekstra introvert gitu ya kan. Ekstra. Nah jadi kira-kira apa nih yang bikin kamu tuh jadi tertarik terjun ke dalam
dunia menulis atau membuat buku dan yang lain-lainnya itu? Apa tuh? Oke, sebenarnya awal-awalnya saya ini sangat introvert ya. Introvert banget ya. Waktu Percaya? lebih ke SD tuh kan lebih penyendiri, walaupun ada temen ya, kan lebih pengen berkeluh kesah. Awalnya tuh kayaknya 2013 itu novel lagi naik-naiknya. Di situ di 2013 novel lagi naik-naiknya, saya lagi nyoba nulis, ternyata ramai. Ternyata banyak pembaca. Ya udah dilanjutin sampai sekarang. Lebih jujur ke tulisan sih. Lebih jujur ke dalam tulisan. Berarti zaman 2013 Deva gemer lah ya baca novel. Kamu 2013 lagi ngapain? Masih SD ya? Masih SD ya? Masih SD ya? Masih SD, baru SD malah. Oh dia nggak baca novel? Komik? Masih main-main di luaran. Oh, masih main BC? Ya masih main hujan ya. Masih lari-larian sana. Nah, Kak Nadia ini kan seorang penulis ya. Kira-kira keluh kesah seorang penulis itu apa sih, Kak? Banyak ya sahabat-sahabat. Di grafika aja banyak, nulis pun juga banyak keluh kesah. Padahal kan diawali dari kegabutan ya. Iya. Awalnya gabut, terus tiba-tiba tertekan loh. Tertekan ya. Wow. Karena ya kalau misalnya kita udah terjun, apalagi udah dikontrak sama penerbit tuh, kita benar-benar dibuat deadline. Tenggat, misalnya bulan ini 4 bab yang bakal kita kirim nih. Tenggatnya itu mau 2 minggu. Waduh. Jadi 2 kita harus minggu. kejar, ya minimal ya nulis itu 1000 kata. Itu kalau dari penerbit. Kalau 1000 kata itu berarti berapa? Dia modelnya tuh gimana sih? No, kamu tuh membuat novelnya itu model yang buku jadi gitu, atau yang kayak sekarang nih yang udah canggih, bisa PDF. baca di HP Iya gitu? lagi, iya pakai PDF, ebook. Itu kan lebih ke elektronik ya. Kalau dulu sih lebih ke ngirim naskah lewat pos kalau nggak salah ke penerbit. Jadi ya lumayan susah kan dulu. Nah sekarang kan udah zamannya canggih nih. Jadi ya tinggal ngirim naskah Lewat Gmail tuh ya. diterima di ACC. Kalau ada revisi dikembalikan. Oh gitu ya. Berarti kamu awalnya itu buat novelnya tuh langsung terjunnya itu memang langsung kayak direkrut sama penerbit dulu atau gimana? Ngajuin. Oh ngajuin. Ngajuin dulu, kayak nanyain kan di Gmail nih atau di pos nih, kita ngirim suratnya orang zaman dulu ya, diajarin kita ngirim surat, apakah kita kasih contoh nih 1 bab ke penerbit, ini mau nggak diterima orang itu, ternyata diterima. Oh berarti itu iya sih masih zaman ini banget ya, lewat pos banget ya. Iya, jadul banget, dan itu masih tulisannya berantakan banget. Tapi dari mereka dirapiin lagi atau Dirapiin lagi. Dirapiin lagi. Itulah gunanya ada editor. Oh. Di mana-mana pasti editor ngerapihin. Dari hasil penulis tadi Iya. ya. Sejak kapan Kak Nadia mulai menulis itu? Yes, sejak 2013 sempat istirahat 2 tahun SMP karena sibuk. Berarti SD ya nulisnya? Iya, mulai SD. SD ya? Kelas berapa tuh, Kak? Kirain dari TK. Enggak lah. Wow, anak TK. Dari kelas berapa kira-kira? Kelas 6 udah mau perginya dari sekolah itu. Pergi ya, padahal udah mau lulus. Iya. Pergi. Jadi dari SD nulisnya. Iya. Keren ya, anak SD pemikirannya itu udah seluas banget berarti ya. Nggak luas-luas banget, kayak ya nulis diary sehari-hari, kayak nulis kejadian lucu di sekolah. SD kan lagi banyak kejadian lucu tuh, lagi senang-senangnya sama orang. Ya belum introvert banget, jadi nulis. Berarti ini ya, berarti dirimu waktu itu menceritakan novelnya itu lebih tentang dirimu sendiri gitu. Diri kita sendiri, tentang teman-teman masa-masa indah itu. Oh, kalau boleh tahu apa sih ininya judul novel pertamanya? Wow. Ya kan siapa tahu kan namanya aja penulisnya Nastar gitu kan. Siapa tahu judulnya nanti tentang Putri Salju, bisa jadi kita nggak ada yang tahu. Udah lama banget ya, apa ya judulnya? Udah lupa banget loh. Ingatnya masih ada sih di Wattpad itu SMP, kayaknya pembacanya udah banyak. Judulnya Bestarisa. Bestarisa. Iya, di Wattpad. Jangan dicek. Di Tapi situ masih aktif itu ya Wattpadnya?
Masih sih, cuman jarang gitu. Cuman pembacanya naik terus, udah sekitar 3.000-an. Wow, 3.000 ya sudah lama sih ininya. Berarti sebenarnya kalau sekarang tinggal ngelanjutin, ini ya omsetnya makin gede nggak sih? Sebenarnya kalau dilanjutin dari kemarin-kemarin tuh dilanjutin, udah kayak dikunci gitu sama Wattpad. Jadi berbayar gitu. Oh, jadi kalau kemarin dulunya gratis, Iya, sekarang gratis. berbayar. Iya. Berarti kamu harus ini ya kayak beli akunnya di Wattpad gitu. Nah, nama pena kakak ini kan Nastar ya. Kira-kira kakak terinspirasi dari mana sih kok bisa pakai nama Nastar gitu? Because saya suka nastar, jadi saya membuat namanya. Nastar. Nastar. Sebenarnya ada nama panjangnya lagi sih. Apa tuh? Nastar Loka PTTDS. PTTDS itu potatos. Semuanya berarti makanan ya. Nah, mungkin waktu kamu ngasih nama nastar tuh atau memang lagi makan nastar atau gimana? Atau memang kayak doyan banget nih sama nastarnya gitu? Sebenarnya mungkin ya rata-rata penulis tuh ya kalau bikin nama penanya tuh ya sesimpel itu. Yang penting dia gampang diingat. Jadi kebetulan saya suka nastar, banget nastar. Ya udah. Jadi langsung langsung nastar udah gitu ya. nastar aja. Nggak mungkin kan saya suka martabak, saya buat namanya martabak. Bisa jadi kan kata kamu. Tapi kan nastar lagi ya nama cantiknya aja. Oh iya juga sih. Nggak mungkin telur gulung ya kan. Nah, jadi si nastar ini berkembang pesat dari SD kan? Kayaknya mulai kembang tuh SMP. SMP. Ya lagi coronanya itu. Oh berarti itu langsung masuk ke Wattpad gitu Iya. ya? Berarti dari penghasilan novel sendiri ini beda nih. Kalau tadi kan kita bicara tentang penghasilannya di Job. job di grafika ya. Nah kalau ini kalau di hasil di novel sendiri, Ini boleh kasih sebut merek? maksudnya sebut merek? Sebut nama perusahaan gitu. Sebut aja nanti paling kalau misalnya nggak boleh kita keep gitu. Ya, oke. Awal mulai kontrak itu kan SMP waktu corona kelas 2 lah itu. Itu jebur ke suatu perusahaan namanya Novelme. Dari Novelme nyebar lah ke Vijo, web novel. Di Novelme ini udah cukup dikontrak, dibayar juga per bulan itu 800. Wow, gede ya. Kelas SMP loh. Setara SMP. Saya SMP cukup royal, SMK mulai miskin. Padahal kalau misalnya diterusin tuh kan 800.000 sebulan. Iya. Lumayan loh. Kenapa nggak dikembangin aja lagi gitu kan? Apalagi penontonnya tuh udah banyak gitu. Sayang. Mulai susah dari 800.000 itu yang paling bikin menderita ya kesehatan. Kenapa tuh? Karena ya kita harus ngetik sampai subuh, sampai pagi. Kenapa harus sampai subuh? Kenapa harus sampai Karena pagi ada gitu? targetnya. Misalnya satu bulan ini 12.000 kata. Dari satu bulan ini harus sampai ke 12.000 kata baru dapat bonus sama gaji. Jadi kalau nggak mencukupi itu ya hilang. Berarti harus 12.000 kata ya? Itu waktu kelas 8 ya. Kalau sekarang kayaknya udah 20.000-an minimalnya. 20.000-an. Kalau 20.000-an itu berapa sih misalnya? Ibaratkan Kayak- ini A4 lah. Ya, Kamu ngerti kan berapa lembar itu? Kalau biasanya kita ngetik A4 itu sekitar 800 kata ya. Berarti ya sekitar 4 Berarti atau 5 lembar lah. Kalau lembar ya, banyak Untuk juga satu ya. bab. Dan itu pasti per ini ya, per part-part gitu ya. Iya. Boleh. Tapi bisa lah tuh. Misalnya apalagi kalau buat novelnya tuh kan kayak lagi-lagi nuansa galau. Terus kayak nuansa-nuansa yang kayak lagi stres-stresnya pasti banyak tuh dituangkan. Iya, kalau misalnya lagi buntu kayak sekarang makanya lagi vakum ini ya susah. Kayak yang mau nulis apa, flat banget hidup ini gitu loh. Karena nggak ada cerita gitu ya. Iya. Kayaknya kalau misalnya Dewa sendiri nih, kalau dikasih challenge gitu, nulis 12.000 kata tuh dalam waktu berapa? Sebulan. Dalam waktu sebulan kira-kira bisa nggak? Bisa nggak bisa sih kayaknya. Demi 800.000 ya? Skincare. Tapi dari penghasilan kadang juga bisa makin semangat sih. Iya, apalagi kalau kita dapat penghasilan itu udah banyak ya kan. Berarti memang
bakat jiwa-jiwa naluri apa tuh bisnisnya, mencari cuannya di masa muda itu udah nampak lah ya. Berarti ibaratkannya masa depan itu ibaratkannya lampu api unggun. Itu udah mulai terbit-terbit lah apinya itu dikit-dikit ya kan. Itu karena tuntutan hidup. Pahit banget kayak tuntutan hidup si Nastar ini ya. Nah, kira-kira nih selama nyampe SMP itu kan, nyampe lulus, terus kapan sih berhentinya di novel? Di itu udah mulai berhenti tuh naik kelas 11. Kelas 11, bentaran dong. Kelas 11 ini kan, kelas 11 Pas kelas 10 ambil rapot, 9, karena udah capek banget sama kehidupan sekolah, belum lagi organisasi, kayak ya udahlah kayaknya stop dulu. Berarti baru-baru dong. Iya, masih baru-baru. Berarti selama ini dari SMP nyampe yang kemarin terakhir ini masih dapat dong penghasilan dari novel. Ya masih. Wah. Kalau ibarat kata apa tuh, wow. Harus 3 digit. Wow, 3 digit ya. Ada target. Ada target. Selama menulis ini udah berapa judul sih yang keluar? Oh, judul ya. Kayaknya selama nulis ini saya labil ya, Kak. Kadang kayak nulis udah selesai nih novel satu ini, kadang saya hapus. Loh, kenapa? Karena nggak serg gitu loh, kayak apa sih lebay banget nulisnya gitu loh. Jadi udah 12.000 kata dia. Dia tulis sebanyak itu. Terus dihapus, di-delete gitu. Iya, delete aja. Kayak ngansen chat dong. Iya dong. Ya ampun. Terus nanti bakal muncul lagi idenya gitu ya? Iya. Ya ampun, ngeri ya otaknya. Ya kayak lebih ke dampak kesehatan, sering pelupa, teledor, kayak nengok kesehatan udah mulai nurun nih gara-gara ya kemarin ngejar target terus, ya kayaknya harus berhenti dulu, hidup sehat dulu. Berarti kemarin tuh banyak ini ya, banyak begadangnya. Iya, banyak begadangnya saya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kan kamu dapat penghasilan, terus dengan penghasilan yang kamu dapat itu maunya dibeliin untuk kayak vitamin, lebih ke situ pasti mungkin bakal bugar kali ya. Tidak, untuk SPP. Sekolah bayar sendiri. Iya dong. Wow, keren. Berapa lama nih kamu SMP aja. SMP bayar SPP? Kan swasta. Oh, jadi SMP melunaskan SPP sendiri nyampe lulus. Iya. Nyampe lulus, terus sekarang apa nih? Apa penghasilan kan udah berhenti nih di novel. Apa tuh penghasilannya? Tahu-tahu lebih ke freelance sih, kayak misalnya dari kayak kita lah freelance, misalnya fotografer nih dipanggil, ini lo ada job sekian-sekian dari tanggal sekian mau nggak diambil, ya udah keep. Kalau di bagian penulis ya mau nggak jadi editor, mau nggak jadi bagian manajemen promosi, mau nggak jadi tukang revisi novel, tuh lebih ke situ sih. Dan itu nggak netap penghasilannya. Sedih. Namanya freelance ya. Kecuali kamu sudah kerja permanen, Iya, di kontrak. barulah dengan sistem kontrak ya barulah. Kak Nadia pernah jadi narasumber di sebuah seminar nggak, Kak? Pernah sih, lebih seringnya dulu. Kayak kita habis nerbitin novel, dilirik nih sama penerbit nih kan. Nah, nanti dari penerbit itu buat seminar. Ya kayak tips-tips menulis, kayak manajemen waktu menulis gitu lah. Itu di umur berapa? Di SMP kelas 9, lagi rame-ramenya di Di mana tuh? Pasti di Batam kan? lebih online. Oh, online. Online. Keren. Berarti ya karena itu lagi musim corona Ya, ya. corona. Spill serunya menulis dong, Kak. Sebenarnya seru-seru baik. Sebenarnya kayak terpaksa gitu ya. Seru-seru baik. Ya karena hobi udah terbiasa ya, kayak kita main game. Kita suka nih game, ya udah kita lanjutin untuk main game. Ya kadang memang lagi capeknya, lagi stopnya, ya udah berhenti. Istirahat. Kak Nadia, kira-kira ada pesan dan kesan nggak buat nonton kita? Wow. Buat penonton Grafika, yang paling utama adalah like dan komen dan subscribe. Itu pasti. Pesannya ya, kalau kamu punya bakat, nggak usah sampai dipamerin. Ya kamu harus kejar dulu sampai di titik mana kamu udah sukses,
sampai udah dikenal orang, baru kamu bisa menginspirasi orang lain. Berarti intinya bakat itu diasah dulu, Iya. apa tuh namanya, dilatih lagi, diperdalam lagi gitu. Jangan kayaknya alay nggak sih waktu proses itu kita pamer. Bener. Ya kayak kebanyakan manusia kayak gitu sih. Itu udah mendarah daging. Oke, sama ini sih pesannya. Di lirik-lirik lagi, akhir-akhir ini lagi nulis tipis-tipis saja, judulnya Interaksi Manusia, yang mungkin mau lagi ngetik e-booknya, biar bakal disebar Itu bakal tayangnya di mana tuh? Di Wattpad di atau KBM sih. Oh. Kalau KBM ini lebih di penulis Nadia Iya. apa nama penanya itu? Dia nulis itu, dia yang pembuat platform itu. Dan itu gampang dilirik penerbit, peluangnya besar. Jadi interaksi manusia ini lebih ke kayaknya promosi. Nggak apa. Interaksi manusia ini lebih ke lingkungan kita sekitar, keadaan di mana kita lagi dikucilkan orang-orang, kadang lagi naik-naiknya, ya kayak kita biasa. Berarti nanti teman-teman kalau misalnya udah pada terbit nih, apa tadi judulnya? Interaksi manusia. Interaksi manusia, jangan lupa buat dibaca novelnya. Kita ada like and comment juga nggak? Ada sih, itu lebih ke novel psikolog. Oh, berarti bagi teman-teman yang kayak itu cocok untuk orang-orang para introvert ya. Ya, introvert. Kalau yang kayak ekstrovert seperti Anda itu kayak kurang cocok ya. Ya, Tapi kurang kerennya gini, seorang ekstrovert menulis novel Introvert. introvert. Ya, keren juga ya. Nah, bicara selain tentang apa tuh namanya? Tentang di sekolah, tentang apa bakat terpendam. Nah, pengen tahu nggak sih Dev ini apa tuh kayak sosoknya seorang Kak Nadia ini gimana sih? Ibaratnya kan sekarang udah mau naik kelas 2 gitu kan. Bentar lagi pengangguran. Bentar lagi pengangguran. Kira-kira hal apa sih yang membuat nyaman di sekolah, apalagi nyaman di OSIS tuh? Apa tuh? Sebenarnya untuk kita yang orang-orang yang sering banyak problem, itu OSIS itu bikin kita kayak mendewasakan. Kita punya teman-teman yang support system banget. Kita punya teman-teman yang kalau kita cerita, kalau kita ragu cerita sama orang ini, kita malah dapat respon yang kita dapat, ya pengen kita dapat gitu. Berarti positif banget lah ya. Ya positif. Ya mungkin karena ya namanya sebuah organisasi pasti banyak keluh kesah dan masalah. Ya kita lewatin sama-sama. Jadi kenapa betah di sekolah? Karena sekolah adalah rumah kedua saya. Saya lebih nyaman di sini. Apalagi di workshop grafika banyak makanan di kulkas. Sering saya makan, maaf ya. Nanti ketahuan. Dan satu rahasia lah di grafika, guru-gurunya itu welcome banget. Lebih ke kalau misalnya kalian kenal Bu Yanti, kenal Pak Ridwan, kenal Bu Vela, ini orang-orang hebat yang kita punya sebuah problem mental nih. Mereka bakal nge-backup ya, ada apa, sini cerita gitu. Apalagi nggak cuma itu aja, ada juga Pak Dion. Iya, Pak Dion, Tampan kita. si tampan grafika. Terus Pentolan grafika. Iya, ada juga ini yang sering memberikan kita wejangan-wejangan nasihat kayak Pak Benri dan Pak Ho. Sebenarnya murid-murid. Kebanggaannya. Terus oh iya, Deva kan dulu pas masuk sekolah ini, kakak ini OSISnya nih kan. Cuman kan waktu itu ada jadi kayak kakak apa sih yang di OSIS itu? Pembimbing OSIS. Pembimbing kelas ya. Ya, Pasti Anda pernah kesal sama saya. Pembimbingnya enggak? enggak, kalau Deva kemarin dapat pembimbing Kak Cynthia sih. Kak Cynthia. Oh, Tapi iya. waktu keliling workshop tuh sama Kak ini enggak? Enggak. Ada. Kemarin saya di DKV ya. Oh. Saya di sebelah. Nah, Iya, semangat. ternyata penyusup. Bercanda. Jadi kemarin tuh gimana tuh menengok sosok Kak Nadia? Yakin nggak sih Kak Nadia itu ternyata segokil ini, punya karya, terus dia berbakat juga. Terus teman-teman yang lagi nonton pada jijik nih kok. Jijik bohong katanya gitu. Kayaknya waktu sama MPLS saya nyebelin ya. Kira-kira gimana tuh? Apa sih kalau bahasanya anak-anak tuh yang kayak kesan pertama kali tuh? Iya, kesan pertama nengok saya.
Kesan pertama itu kayak yang nggak nyangka aja kalau ternyata Kak Nadia ini punya bakat yang luar biasa. Wow. Kayaknya untuk adik-adik MPLS yang lagi benci sama saya, kayaknya lagi gosip-gosip waktu MPLS itu kakak rambut panjang paling sering ngukum. Dulu waktu itu Iya, masih panjang. ya. Terus ya kayak mau cewek mau cowok ya udah, kalau memang ngelakuin kesalahan ya harus bertanggung jawab. Berarti kamu mirip sama Pak Ridwan. Iya, sebenarnya Hukum. saya ada Pak Ridwan. Aduh. Nah, di balik hebatnya kamu, pasti kamu punya sosok-sosok teman-teman yang selalu support system sama kamu kan? Tentu. Siapa tuh? Kan baik temen di OSIS maupun temen di kelas sendiri. Kira-kira siapa sih yang selalu ada di saat kamu senang duka gitu kan? Oke. Karena temen ini banyak ya. Ya temen yang sering sama saya ya OSIS. Kayak Gak dianggap Mahesa, gak dianggap Tono. sabar ya sahabat-sahabat. Saya punya banyak teman kayak di OSIS, di kelas punya 4 serangkai yang sering ke kantin. Terus apalagi saya punya tim kru podcast yang super system banget ya, kalau misalnya lagi sedih ya ayo beli martabak. Yang lebih ke kamu banyak sosial, kamu banyak teman-teman itu, kamu makin bahagia. Iya Sebenarnya kayak gitu. Walaupun ya kita nggak tahu ya tabiat orang kayak mana, munafiknya orang yang mana ya. Positifnya itu kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi. Kalau kita minta tolong, kita pasti ditolongin. Tuh. Jangan introvert. Tapi kalau kelewatan ekstrovert bahaya. Jadi nih kalau misalnya si Dema sendiri, pengen nggak sih jadi seorang penulis? Pengen sih. Jangan. Kan lumayan kan deh, Iya. 800.000 per bulan Iya. loh. Apalagi itu diawali dari cuman kegabutan ya. Cuman gabut aja 800.000. Apalagi yang kalau bener-bener udah serius terjun langsung ya kan. Sempet tuh nanti cerita kamu difilmkan, wih udah lupa sama kita. Oh tidak, saya promosikan podcast. Udah lah ya. Oke, Selesai. silakan Penutupan. penutup. Gimana penutupannya, Bu? Langsung aja. Langsung aja. Jadi mulai cepat. Kamu nggak apa-apa, lah, penutupan aja. Oke, oke guys, sekian Podcast dari kayak kami. kayaknya saya lebih cocok jadi host ya daripada narasumber. Banyak pesan kayaknya yang saya berikan, Bener banyak banget. motivasi dari teman-teman saya. Saya punya tim podcast, tim OSIS, tim kelas. Intinya tetap bersosialisasi walaupun dunia jahat. Kayaknya sampai sini aja lah obrolan kita ya. Dan jangan lupa Di like, di komen, dan di subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis. Sampai jumpa.